Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investment Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, nah di segmen busur kali ini kita akan membahas lagi nih surat berharga dari pemerintah nih bosku. Nah, kenapa bisa dibilang surat berharga? Karena surat berharga yang kita bahas kali ini adalah ST015 yang T-nya artinya tajir. Amin. 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 Kan jadi buat bosku-bosku yang beli mungkin bisa bikin tajir nih kan. Tajir, Aman ya. banget, Iya. aman banget. Gue tajir melintir, gokil, aman banget. Nah, bosku, untuk membahas ST015 kali ini saya sudah mengundang Mbak Ria nih selaku Fixed Income Sales dari Pilar Mas Investment Sekuritas nih. Apa kabar Mbak Ria? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya aja? Baik juga nih, mantap ya. Semoga kita beneran jadi tajir nih ya habis beli ya. Amin. Oke. Nah, bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investment Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Mbak Ria, nah sebelum kita bahas ST015 ini Mbak, ada baiknya kita review dikit nih Mbak, biar bosku-bosku paham. Jadi kondisi market nih sekarang kayak gimana nih Mbak? Kan soalnya bisa mempengaruhi ST015 ya kan? Oke, Eja, kalau dilihat dari sini sih sekarang kita secara pasar obligasi itu mengalami penurunan secara harga. Karena kalau kita lihat imbal hasil saat ini berada di level 6.20 sampai 6.30% gitu. Karena kalau kita lihat sih di sini kita menunggu The Fed untuk memangkas tingkat suku bunganya kembali gitu. Kita berharap sih The Fed akan melakukan pemangkasan satu kali lagi itu di bulan Desember nanti begitupun. Kalau misalnya The Fed sudah melakukan pemangkasan kembali, maka ada peluang juga untuk BI rate untuk memangkas satu kali lagi nanti di bulan November atau di bulan Desember nanti. Oke, ini berarti emang kita berharap banget ya sama Berharap The Fed ya. banget sih. Karena semakin turunnya suku bunga nih, kita akan berpengaruh juga ke suku bunga kita ya kan. Jelas, dan kita akan bahagia iya. Oke Mbak, nah kalau misalnya nih buat bosku-bosku yang pengen masuk obligasi nih, nah kalau kita lihat kan soalnya kemarin sempat obligasi itu sedikit agak berguncang ya kan. Berguncang sekali. Nah sangat berguncang ya. Kira-kira kalau untuk sampai penghujung tahun ini, kapan sih saat yang tepat untuk masuk nih obligasi ini? Kalau kami sih melihat itu obligasi imbal hasilnya itu nanti berada di rentang 6.4 sampai 6.5%. Itu sudah menjadi alarm pertama kita untuk membeli obligasi. Oke, gitu. Oke. Untuk alarm pertama ini, kalau misalnya kayak seperti teman-teman kemarin nih, obligasi sedang berguncang dan masih menahan hold atau wait and see biasanya. Nah, saatnya yang tepat ini untuk mencicil beli. Ini berarti buat teman-teman yang ketinggalan kemarin nih. Nah buat teman-teman nih yang mungkin udah ngeker nih dari lama nih ya kan, udah ngincer. Nah begitu udah kena 6,4 sampai 6,5, saatnya masuk nih, jangan tunggu lagi. Damn, what is that, bro? Oke Mbak, nah kita udah tahu update marketnya, kita juga udah tahu nih kapan alarm-alarm masuknya nih kan. Betul. Nah sekarang kita bahas intinya nih. Jadi ST015 ini kira-kira gimana menurut Mbak Ria? Oke, kalau untuk ST15, T2 dan T4 ini khususnya sih sangat menarik. Nah, menariknya kenapa nih Eja? Kalau kita lihat nih menariknya untuk investor, para investor yang tidak mau ambil pusing, seperti tidak mau diperjualbelikan karena itu tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Tidak dapat juga dialihkan gitu. Iya. Berarti agak posesif nih ya sebenarnya. Agak posesif cuma sebenarnya. satu orang dan pokoknya nggak boleh apa-apain. Nggak boleh apa-apain. Siap. Lu bisa aja. Cuma memang jangka waktunya yang sangat singkat nih, Eja, gitu kan. Kalau kita lihat nih dari ST15 T2 itu kan dengan masa tenornya hanya 2 tahun dan ST15 di T4 itu dan tenornya hanya 4 tahun begitu. Dan jangka waktunya ini emang sebenarnya lebih pendek dibandingkan Ori dan Sukri yang itu berada di 3 tahun dan 6 tahun. Iya betul ya. Kalau kemarin kita bahasnya 3 sama 6 tahun terus ya soalnya gitu. Kalau ini kan lebih pendek yaitu 2 tahun ya gitu. Betul. Nah, Mbak, kalau dari bunganya nih kan, kira-kira rate-nya berapa?
Untuk asumsi BI rate saat ini yang berada di 4,75 itu untuk ST15T2 itu berada di 5,20%. Dengan spread basis di BI rate-nya itu adalah 45 basis. Kalau gitu. yang T4-nya nih, Mbak? Untuk ST15 T4 itu kuponnya berada di 5,45%. Nah, dengan spread basis BI rate-nya mengacu pada BI rate di 4,75%, itu dia spread basisnya ada di 70 basis. Ini berarti kalau dilihat T2 sama T4-nya sebenarnya agak jauh ya beda spreadnya ya. Kalau emang ada bosku yang mungkin uangnya emang nganggur banget nih, udah T4-nya sekalian ambil yang gede. Betul. Ya walaupun ST15 itu kan kalau misalnya kita berbicara dengan minimal pembelian itu seperti T2 itu kan kita bisa minimal pembelian 1 juta ya dengan modal yang terjangkau dan maksimalnya itu berada di 5 miliar, sedangkan untuk ST15 T4 itu maksimalnya ada di 10 miliar. Jadi kalau misalnya ada bosku nih dananya nganggur itu bisa langsung 10 miliar kali ya. Dengan tenor 4 tahun itu kan lumayan banget tuh, kuponnya 5,45% dengan spread basis di 75 basis. Lumayan banget ya Eja. Lumayan banget. Gitu. Jadi kerasa banget kerasa banget. Harus 10 miliar, misalnya bosku punya 10 miliar, tinggal taruh ST015 ongkang-ongkang kaki tiap bulan ditransfer. Lumayan buat minum cendol. Tiap bulan ditransfer. Kalau kita bandingkan dengan deposito juga nih Eja, itu kan kita kalau berbicara pajak itu pajaknya lebih kecil. Kalau mengenai ST15 gitu kan sukuk tabungan, pajaknya berapa sih? Hanya 10% dibandingkan deposito. Deposito itu luar biasa kan pajaknya itu 20%. Gitu. Berasa banget kayak disunat. Mas, mau ngapain Mas? Mas, kue lanang loh Mas. Mas. Oke Mbak Ria, jadi kita sekarang langsung aja nih kesimpulannya, buy or bye-bye. Kalau mengenai keputusan buy or bye-bye. Kalau dilihat dari kupon, kita menilai kuponnya sebenarnya dibandingkan deposito yang tadi aku bilang itu ST15 itu atau sukuk tabungan lainnya itu selalu menjadi pilihannya para investor sih gitu. Betul. Dibandingkan dengan deposito karena kenapa? Karena dengan modal yang terjangkau dan gitu sukuk tabungan kan dijamin sama negara. Ya kan 100% gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan deposito juga kan itu juga dijamin sebenarnya oleh lembaga menjamin simpanan atau LPS, tetapi kan hanya sampai 2 miliar. Jadi lebih kayak deg-degser kan, deg-degser gitu kan. Makanya keputusannya untuk yang bosku yang punya uang nganggur atau apa, atau misalnya tidak terpakai nih gitu kan, boleh nih pilihannya beli untuk sukuk tabungan 15T2 atau T4 gitu. Ini berarti kesimpulannya buy ya bosku, karena menarik nih daripada bosku masuk 2 miliar nih beli deposito tapi deg-degan. Nah mendingan beli ST015 terserah mau T2 T4 yang penting udah tenang nih bosku. Betul, karena kan kita kembali lagi para investor kan pengen berinvestasinya secara aman dan nyaman. Betul banget nih bosku. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal ST015. Nah, jadi rekomendasi kita adalah buy, bukan bye-bye. Dan ingat ya bosku, disclaimer on, segala keputusan pembelian ada tangan bosku nih. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Ria nih yang sudah menjelaskan ST015 secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih pada bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.